Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Shalom kebajikan dan salam sehat. Mohon izin dokter, perkenalkan kami dari SGD A10 yang akan mempresentasikan terkait dengan student project kami dengan judul Challenge of Palliative Care for Children. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Tanya Syukto dengan 3 digit NIM akhir 147. Di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Pediatric Palliative Care. Pediatric Palliative Care atau PPC merupakan layanan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan penyakit mengancam jiwa atau kondisi kronis kompleks. Anak memiliki kebutuhan fisik, emosional, dan psikososial yang berbeda dari orang dewasa, sehingga pendekatan perawatan harus disesuaikan. PPC juga memberikan dukungan menyeluruh kepada keluarga, mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Meskipun kemajuan medis terus berkembang, banyak kondisi pada anak tetap tidak dapat disembuhkan sehingga perawatan holistik tetap diperlukan. Namun, implementasi PPC menghadapi berbagai tantangan seperti dilema etik dalam pengambilan keputusan, hambatan komunikasi, tekanan psikologis pada pasien dan keluarga, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih. Faktor sosial budaya dan ekonomi juga mempengaruhi penerimaan serta keberhasilan layanan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan data epidemiologis yang kuat, kriteria eligibilitas yang jelas, pelatihan interdisipliner, komunikasi yang efektif, dan koordinasi layanan yang baik untuk meningkatkan mutu PPC secara keseluruhan. Adapun rumusan masalah yang diangkat mencakup pemahaman mengenai prinsip dasar dari PPC, tantangan utama dalam implementasinya mulai dari aspek etik, komunikasi, emosional, sistemik, hingga sosial budaya, serta perbedaan pendekatan antara palliative care pada anak dan dewasa. Selain itu, penulisan ini juga meninjau strategi dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan layanan PPC. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan konsep dasar dari PPC, mengidentifikasikan tantangan multidimensional yang sering muncul dalam praktik, serta memberikan gambaran mengenai pendekatan yang tepat untuk anak. Penulisan ini juga bertujuan menawarkan solusi dan rekomendasi yang dapat digunakan tenaga kesehatan, keluarga, dan institusi dalam meningkatkan mutu perawatan. Manfaat dari penulisan ini meliputi meningkatkan pemahaman mengenai PPC, membantu tenaga kesehatan mengenali tantangan dan kebutuhan khusus pasien anak, serta memberikan dasar bagi institusi dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan fasilitas dan pelatihan yang mendukung layanan pediatric palliative care yang lebih baik. Perkenalkan, saya Clara Syubatania Xiaomi dengan 3 digit paket 143. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pediatric Palliative Care ataupun PPC. PPC adalah perawatan aktif dan komprehensif untuk anak dengan penyakit serius, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada kebutuhan psikologis, sosial, dan juga spiritual. PPC diberikan sejak awal diagnosis dan dapat berjalan bersamaan dengan terapi kuratif, sehingga dukungan kepada anak dan keluarga berlangsung secara berkelanjutan. Prinsip dasarnya mencakup keterlibatan tim multidisiplin, pengurangan penderitaan melalui kontrol nyeri dan juga gejala, komunikasi serta koordinasi yang efektif, pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai keluarga, dan penyesuaian pendekatan sesuai tahap perkembangan anak. Integrasi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup anak dan juga mengurangi beban keluarganya. Jika dibandingkan dengan palliatif dewasa, PPC memiliki pendekatan yang lebih paralel dengan pengobatan aktif dan sangat menekankan peran keluarga sebagai pusat perawatan. Dengan demikian, PPC memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan holistik sejak awal perjalanan penyakit. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Permani Raden Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 153. Izin melanjutkan ke bagian tantangan etik dan komunikasi. Di sini saya akan bahas isu etik dalam pengambilan keputusan medis, mana ini masih sering terjadi. Pertama, ketika terjadi ketidaksepakatan tim medis soal rencana perawatan anaknya, sehingga anak ini tidak masuk ke dalam program perawatan paliatif. Selanjutnya, masih terjadi penolakan orang tua terhadap pembatasan intervensi anaknya yang memicu moral distress pada tenaga kesehatan. Kemudian tantangan lain yaitu kurangnya protokol yang jelas dan ketakutan akan tuntutan hukum yang membuat proses pengambilan keputusan ini semakin rumit. Dan pada akhirnya banyak situasi berada di gray zone antara aspek medis dan hukum sehingga membutuhkan pertimbangan etik yang lebih hati-hati. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan ke hambatan komunikasi antara tenaga kesehatan, anak, dan juga keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Anika Putri Maheswari dengan 3 digit terakhir 230.
Baik, adapun hambatan yang pertama berasal dari sistem dan lingkungan, di mana koordinasi antara tenaga kesehatan yang kurang, waktu yang singkat saat visite, serta ruangan yang bising atau kurang privasi dapat menyebabkan komunikasi yang tidak optimal. Yang kedua berasal dari tenaga kesehatan, di mana beban kerja yang tinggi pada nakes serta fokusnya nakes pada prosedur serta kurangnya pelatihan komunikasi terapeutik dapat menyebabkan informasi menjadi tidak jelas atau tidak lengkap tersampaikan. Yang ketiga yaitu berasal dari anak dan keluarga, di mana perbedaan budaya atau literasi kesehatan, serta orang tua yang cemas atau denial, dan kemampuan bahasa anak yang terbatas dapat menyebabkan mudah terjadinya salah paham. Mungkin sekian dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferhat Diansyah dengan 3 digit IMEI 049. Untuk perawatan paliatif pada anak, tentu memunculkan tantangan emosional yang kompleks karena setiap anak berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang berbeda, sehingga respon terhadap penyakit dapat berupa ketakutan, kebingungan, regresi, dan keluhan somatis. Pendekatan komunikasi yang sesuai usia serta dukungan multidisipliner itu sangat kita perlukan untuk membantu mereka mengekspresikan emosi dan memahami pengalaman sakit. Di sisi lain, orang tua juga menghadapi beban psikologis berat berupa kecemasan, depresi, stres dalam pengambilan keputusan, dan rasa bersalah, sehingga intervensi psikososial keluarga juga menjadi penting untuk memperkuat coping dan fungsi keluarga. Saudara kandung juga seringkali terabaikan dan risiko mengalami kecemasan, masalah sekolah, serta dukungan emosional, perubahan peran dalam keluarga, sehingga memerlukan dukungan khusus dan komunikasi yang terbuka. Tenaga kesehatan pun juga tidak luput dari tekanan emosional, misal seperti moral distress, compassion fatigue, dan burnout, sehingga diperlukan program dukungan profesional dan mekanisme debriefing untuk menjaga kesejahteraan mereka dan kualitas perawatan jangka panjang. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Satria dengan 3 digit yang terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.4.1 tentang keterbatasan fasilitas sumber daya dan koordinasi layanan. Jadi di dalam perawatan paliatif anak ini ada keterbatasan di fasilitas, sumber daya manusia, dan koordinasi layanan. Berupa data 90% anak yang membutuhkan perawatan paliatif belum mendapat layanan memadai akibat minimnya fasilitas khusus, kemudian infrastruktur dan akses obat esensial, terutama obat opioid. Kemudian kekurangan tenaga kesehatan atau SDM terlatih menyebabkan manajemen gejala, komunikasi prognosis, dan dukungan keluarga ini kurang optimal juga karena pelatihan formal masih terbatas. Kemudian sistem rujukan dan koordinasi antar level pelayanan belum efektif sehingga perawatan bersifat terlambat, terfragmentasi, dan tidak berkesinambungan. Kemudian kondisi ini menyebabkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanan, berdampak pada kualitas hidup pasien dan keluarga. Sekian untuk penjelasan bab 2.4.1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siluk Komang Ternita dengan 3 digit IMEI 031. Di sini saya akan menjelaskan terkait koordinasi antar pelayanan dalam perawatan paliatif pediatrik, yaitu di mana koordinasi ini masih menghadapi tantangan yang besar, terutama dalam menghubungkan rumah sakit, layanan berbasis rumah, dan juga komunitas. Ketidakmerataan layanan, pendanaan yang tidak konsisten, dan juga serta minimnya pertukaran informasi antar tim membuat kolaborasi kurang efektif. Selain itu, keluarga sering mengalami hambatan karena terbatasnya tenaga kesehatan terampil di rumah dan tidak terdapat koordinator transisi yang memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Untuk itu, diperlukan penguatan moda terintegrasi seperti case management, manage clinical networks, dan juga layanan specialist outreach guna meningkatkan koordinasi serta menjaga kesinambungan perawatan di seluruh jalur layanan. Sekian dari saya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian tantangan sosial, budaya, dan ekonomi. Dari segi sosial, pemahaman keluarga tentang perawatan paliatif masih rendah dan sering disalahartikan sebagai menyerah, menyebabkan keterlambatan rujukan dan beban emosional. Dukungan komunitas dan sekolah juga sering tidak optimal, membuat keluarga merasa terisolasi. Kemudian dari segi budaya, nilai dan keyakinan tertentu membuat pembahasan penyakit terminal dan akhir hayat menjadi tabu. Perbedaan persepsi antara keluarga dan tenaga kesehatan dapat memicu konflik, terutama terkait praktik spiritual atau harapan yang tidak sesuai kondisi klinis anak. Kemudian dari segi ekonomi, perawatan paliatif anak membutuhkan layanan multidisiplin yang tidak merata kesediaannya dan sering mahal.
Biaya transportasi, obat, nutrisi, serta hilangnya pendapatan orang tua menjadi hambatan besar terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Baik, jadi mengenai pendidikan pelatihan tentang pediatric care ini masih menghadapi berbagai tantangan besar seperti yang telah dibahas sebelumnya, terutama karena minimnya program formal dan pelatihan terspesialisasi. Jadi di sini berbagai survei dan juga studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan PPC seringkali mendapatkan jam pelatihan yang sangat terbatas akibat kurangnya waktu. Kemudian di banyak fasilitas, trainer maupun pengajar masih pemula juga merasa kurang percaya dalam komunikasi emosional dan end of life. Kemudian faktor budaya dan dinamika keluarga menjadikan kesalahpahaman tentang prognosis, ketidaknyamanan orang tua membahas kematian, step perbedaan budaya dan bahasa tetap menjadi penghalang dalam integrasi pendidikan dan pelatihan tentang PPC ini ke dalam praktek klinis yang optimal. Perkenalkan, nama saya Franz Kristiandi dengan 3 digit NIM akhir 103. Strategi difokuskan pada penguatan kerja tim lintas profesi, peningkatan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan, dan penerapan advanced care planning yang terorganisasi sejak awal. Pendekatan edukatif yang langsung diterapkan dalam praktik membantu memastikan palliative care berjalan konsisten. Koordinasi terpadu antara dokter, perawat, psikolog, dan koordinator memperlancar alur komunikasi dan kesinambungan layanan. Sementara dialog berulang mengenai tujuan perawatan, menjaga keselarasan, tindakan klinis dengan nilai keluarga. Layanan berbasis rumah seperti home-based care, respite care, and dukungan psikososial menjadi komponen penting untuk menurunkan beban keluarga serta mempertahankan stabilitas kondisi anak. Rekomendasi menitik beratkan pada penguatan sistem evaluasi mutu, penyediaan dukungan emosional bagi tenaga kesehatan, dan penguatan kebijakan. Indikator mutu khusus palliative care pediatrik diperlukan agar penilaian layanan lebih objektif dan dapat menjadi dasar integrasi dalam regulasi serta pembiayaan. Tenaga kesehatan membutuhkan akses dukungan psikologis untuk mencegah ketahanan kerja. Institusi dan pembuatan kebijakan perlu memastikan pendanaan dan sumber daya yang memadai agar palliative care anak dapat berlangsung seragam, berkelanjutan, dan selaras dengan sistem kesehatan nasional. Baik, saya izin menunjukkan untuk bagian penutup yang dimana dimulai dari kesimpulan ini PPC meningkatkan kualitas hidup anak dan dukungan keluarga. Untuk tantangannya dari bagi jadi etik, komunikasi, beban emosional, sistem dan pelatihan. Untuk yang dibutuhkan ini integrasi dini, koordinasi layanan dan dukungan psikososial. Untuk dilanjutkan di saran, ini untuk tenaga kesehatan boleh ditingkatkan komunikasi, etik dan manajemen gejala. Untuk institusi, ini standar dari layanan dan koordinasi antar unit. Untuk keluarga, ini libatkan aktif dalam putusan dan edukasi, serta yang terakhir untuk pembuat kebijakan, integrasi PPC, pendanaan dan pelatihan nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Terima kasih.